Selamat tinggal Tokopedia, ini adalah awal kehancuran dari Tokopedia. TikTok dan Tokopedia telah resmi bergabung sebagai e-commerce Indonesia pada Desember 2023. TikTok, melalui perusahaan induknya ByteDance, mengakuisisi 75% saham Tokopedia dari Goto Group, menjadikan TikTok sebagai pemegang kendali utama atas entitas gabungan tersebut. Gile kan guys? 75%, yang berarti TikTok sudah kurang lebih istilah kasar ya, memakan Tokopedia. Kurang lebih, perusahaan Tokopedia sendiri sudah dipegang kendali 75% dari TikTok, yang berarti kayak anggap aja full control lah punya si TikTok. Dan pada waktu itu, kita sebagai seller masih menganggap itu biasa saja. Tapi perlahan kita sudah mulai merasakan. Kepada kalian semua seller Tokopedia, kalian sudah tahu dong bahwa toko kalian diminta untuk diintegrasi ke TikTok. Yang berarti, mungkin gak lama lagi, Tokopedia akan bye-bye. Untuk kalian para seller yang jualan di Tokopedia juga akan merasa kayak, Tokopedia, kamu kenapa? Kita akan kehilangan sosok Tokopedia, bukan hilang sepenuhnya di e-commerce, tapi mungkin Tokopedia bukan yang kita kenal lagi. Bahkan di video sebelumnya gue udah sempat membahas kenapa Tokopedia. Ada apa dengan dirimu? They change the rules, we pay the price. Oke, kita akan bahas mengenai apa yang terjadi kalau misalnya toko kita di Tokopedia, kita sudah integrasi ke TikTok Shop. Walaupun secara seller masih banyak yang belum integrasi atau menghubungkan tokonya, namun perlahan tapi pasti, kemungkinan besar kita seller di Tokopedia akan dipaksa untuk diintegrasikan. Dan gue pribadi pun memutuskan untuk menggabungkan toko gue di Tokopedia ke TikTok per 24 April 2025. Mungkin kayak kesannya kayak, wah, Rio Gandhi baru banget dong integrasi tokonya di TikTok Shop. Yes, gue punya toko di Tokopedia, gue punya toko di TikTok Shop. Tapi, gue baru mengintegrasikan 25 April 2025. Kenapa? Karena banyak concern yang gue pikirkan dan gue percaya waktu itu kalau gue konekin akan banyak kendala-kendala sistem. Bahkan untuk sekarang pun ada sedikit kendala-kendala yang gue alami. Dan di sini, di video ini, gue akan bahas lebih dalam apa yang akan terjadi. Apa sih kata seller? Proses integrasi ini tidak berjalan mulus bagi semua penjual. Beberapa penjual melaporkan berbagai kendala, seperti interface yang membingungkan, kesulitan dalam mengelola pesanan, dan fitur yang terbatas dibandingkan dengan platform Tokopedia sebelumnya. Selain itu, beberapa penjual merasa bahwa mereka dipaksa untuk beralih ke sistem baru tanpa opsi untuk kembali ke platform lama. Jadi untuk kalian semua yang sudah berintegrasikan toko kalian di TikTok, kalian akan sulit dan mungkin tidak bisa mengembalikan toko kalian. Tidak bisa dipisah lagi, kurang lebih kasarnya seperti itu. Bahkan Tokopedia sampai harus menghilangkan fitur berat per variasi demi bisa membuat proses integrasi dengan TikTok menjadi lebih aman alias tidak error. Dan ini jujur agak menghambat gue sebagai seller, di mana gue adalah seller yang terkena dampak ketika berat per variasi itu dihilangkan. Karena banyak dari produk gue yang menggunakan berat per variasi. Bukan karena gue bermain curang, tapi karena gue punya model yang sama tapi berbeda ukuran, atau beda berat, atau beda ukuran, ya pokoknya kurang lebih kayak gitulah. Jadi ketika perubahan fitur tersebut berat per variasi dihilangkan dan dimasukkan ke berat yang paling terbesar, otomatis customer gue bisa banyak yang kabur karena dia pengen beli ukuran yang kecil, tapi beratnya yang paling gede. Beratnya secara produk. Dan ini bisa jadi tidak berbahaya untuk para seller yang memang tidak ada berat per variasi. Jadi udah capek-capek setup produk dengan berat per variasi, sekarang dihilangkan. Jadi mau nggak mau harus upload ulang produknya satu-satu, dan bahkan bisa membuat marketing menjadi lebih boros. Dalam artian, kalian paham dong, ketika kalian punya satu model SKU produk dengan contoh 5 variasi produk, lalu ketika kalian iklanin atau ngelakuin kegiatan promosi apapun, itu akan jauh lebih enak dan jauh lebih efisien. Karena kalian iklanin satu produk yang mempunyai 5 variasi. Tapi kalau misalnya dipisah satu-satu lagi karena kendala berat per produk, otomatis kita akan mengupload 5 SKU baru dengan 5 model produk yang sama, cuma beda ukuran atau beda berat, sehingga kita harus iklanin 5-5-nya, mau nggak mau. Tapi balik lagi, ini nggak akan relate buat kalian para seller yang tidak mempunyai variasi berat yang berbeda. Jadi buat kalian yang mengalami kejadian yang sama kayak gua, kita tos dan tulis di kolom komentar apa yang menjadi kendala kalian ketika kalian sudah menghubungkan toko kalian ke TikTok Shop, Tokopedia tentunya ya. Kalian komen aja, kalian punya kendala apa, dan kali aja orang TikTok Tokopedia bisa menonton video ini jadi tahu apa yang harus dibenerin. Not every product can dance on TikTok. Kita akan bahas mengenai dampak negatif yang bisa keluar ketika toko kalian di Tokopedia sudah diintegrasikan ke TikTok Shop lebih detail lagi.
Walaupun ini mau nggak mau ya, dan berharap ini bisa diperbaiki. Semoga, balik lagi, orang Tokopedia dan orang TikTok yang sudah digabung jadi satu company ini bisa menonton video ini dan tahu apa yang harus diperbaiki dan apa yang harus diimprove dan kenapa seller banyak yang mengeluh ketika sudah diintegrasikan. Dan gue percaya pasti pelan-pelan akan diperbaiki, tapi ya, semoga bisa lebih cepat. Jadi video ini bisa jadi bahan perbaikan atau improve karena kita sudah dipaksa gabungin toko, tapi kalau masih banyak kekurangan, malas juga gak sih? Kita bahas dari user experience and brand identity. Tokopedia sebagai brand lokal yang kuat sejak 2009 sekarang tenggelam di bawah branding TikTok Shop. Konsumen lama yang loyal ke Tokopedia mulai merasa kehilangan rumah karena pengalaman belanja dan UI berubah drastis dan akan jadi ketergantungan dengan algoritma TikTok yang mengandalkan viral dan exposure karena ini adalah sosial media. Kita bahas dari segi seller yang sudah integrasikan tokonya. Yang pertama, seller Tokopedia terbiasa dengan sistem marketplace tradisional, SEO, campaign, voucher, paid ads untuk Tokopedia. Namun di TikTok, permainan bergeser ke konten, live, affiliate, FYP. Ini dunia yang benar-benar berbeda. Banyak seller lama banget itu kaget, bahkan tidak tahu caranya untuk adaptasi. Yang kedua, biaya operasional tambahan. Di saat seller banyak yang lagi survive, apalagi dengan kendala Tokopedia gini, kita harus adaptasi dengan perubahan yang membutuhkan modal tambahan lagi. Harus main di konten, live, dan sebagainya, dan ini butuh modal tambahan. Yang ketiga, tidak semua produk cocok dijual di TikTok. Ini sudah sempat gue bahas. Nggak semua produk cocok di video. Dan nggak semua cocok dijual di live. Dan juga untuk produk Shop Tab. Jadi otomatis akan ada subkategori atau kategori yang mengalami dampak dengan perubahan integrasi ini. So, kita sudah bahas negatif yang bisa terjadi dan apa yang harus diimprove oleh TikTok Tokopedia. Semoga dengan ini, semua seller bisa kembali jualan dengan nyaman, apalagi seller-seller lama yang ada di Tokopedia. User-user Tokopedia lama-lama itu pemain-pemain lama, dan mereka punya produk yang sangat luar biasa bagus dan produknya cukup lengkap. Jadi menurut gua sayang aja sih, kalau ketika di proses integrasi ini banyak akan kehilangan kategori-kategori atau subkategori karena perubahan sistem. Emang betul, kalau misalnya kita bisnis di digital, kita memulai something di digital, kita harus selalu adaptasi, kita harus selalu up to date. Namun, apakah semua seller bisa beradaptasi? Dan apakah semua seller siap untuk segala perubahan secara mendadak atau tiba-tiba? The future belongs to seller who evolve. Di lain dari hal negatif, tentu kita harus bahas positifnya juga. Kalau enggak, ya nanti seller-seller bisa pada lemes dong. Gua pribadi, Rio Gandhi, masih percaya TikTok Tokopedia akan evolve, teman-teman. Tokopedia sudah lama diam terbelenggu, di mana tidak ada promo, fitur-fitur banyak dihilangkan. Kayaknya cupu banget lah, tidak ada update apa-apa. Tapi ketika sama TikTok, gue berharap mereka bisa berkembang. Ya, walaupun gue nggak tahu ya, apakah Tokopedia masih akan ada, atau mungkin akan bye-bye. Memberikan fitur dan pelayanan baru tentu saja target market baru dibanding marketplace sebelah. Karena mereka dari top 3 marketplace di Indonesia. Mereka sama-sama e-commerce, tapi kalau diteliti lebih jauh dari 3 marketplace di Indonesia, mereka punya target market yang berbeda dan cara pendekatan dengan customer yang berbeda. Ayo kita bahas positifnya. Yang pertama, potensi traffic yang besar kalau bisa adaptasi. TikTok punya user base ratusan juta. Seller cepat beradaptasi, main konten, live, FYP, bisa dapat traffic jauh lebih murah dan besar dibandingkan dengan paid ads Tokopedia yang lama. Yang kedua, peluang brand building via konten. Dulu di Tokopedia, seller hanyalah toko kecil dalam mall besar. Sulit membangun brand image. Di TikTok, seller bisa membangun persona, branding, story, jadi brand content driven yang lebih dikenal luas. Yang ketiga, opportunity speed sales. Produk baru yang dipasarkan lewat konten menarik bisa langsung viral dan sold out hanya dalam beberapa jam, bahkan menit. Sesuatu yang sulit dicapai di Tokopedia tanpa budget besar. Yang keempat, lebih mudah bekerja sama dengan influencer. Sistem affiliate TikTok memungkinkan seller bermitra dengan banyak konten kreator tanpa perlu bayar di depan. Dibayar berdasarkan penjualan karena affiliate. Yang kelima, market yang lebih muda dan aktif. Jika produkmu cocok untuk Gen Z dan millennials usia 15-35 tahun, TikTok jauh lebih efektif dibandingkan dengan Tokopedia yang biasa. Produk fashion, beauty, gadget, aksesoris, makanan kekinian, itu mungkin sangat cocok. Jadi, itu adalah dampak negatif, positifnya, dan apa kendala para seller ketika tokonya diintegrasikan dari Tokopedia ke TikTok Shop. Dan balik lagi, gue sendiri masih percaya bahwa Tokopedia masih bisa berkembang. Tapi jujur, gue juga tahu bahwa mungkin saja terjadi Tokopedia akan pelan-pelan dihilangkan. Tentu saja gue pribadi pasti sedih ya, apalagi Tokopedia adalah salah satu toko pertama yang membuat gue jualan di online. Dan kalau misalnya gue, Rio Gandhi, kehilangan Tokopedia, agak gimana gitu ya.
apalagi buat kalian semua nih, seller-seller lama yang jualan online dari zaman dulu, Tokopedia itu merupakan salah satu platform yang, gimana ya, yang membuat kita tuh bisa sampai di titik sekarang. Jadi gue kayak ada rasa sedih aja sih. Jadi dengan proses penggabungan Tokopedia dengan TikTok, gue masih belum tahu sejujurnya apakah Tokopedia akan dihilangkan atau mungkin Tokopedia tetap akan ada tapi mungkin menggabungkan dengan TikTok, tapi Tokopedia sebagai platform itu tetap ada. Dan gue juga nggak tahu game plan-nya mereka nanti akan gimana. Mungkin Tokopedia tetap ada, kemudian untuk produk-produk yang besar-besar, atau mungkin produk yang butuh custom logistik, atau mungkin secara interface yang berbeda, atau mungkin akan ada produk-produk yang unik. Karena TikTok kan kayak lebih ke fashion, aksesoris, mungkin sekarang lagi hype-nya kayak voucher-voucher makanan. Kan ini dua hal yang berbeda, target marketnya juga bisa berbeda. Tapi mungkin agak sulit ya, karena mereka harus membakar dua platform. Atau mungkin Tokopedia pelan-pelan akan dihilangkan dan full di TikTok Shop. Dan ini udah pasti subkategori tertentu atau kategori tertentu akan terkena dampaknya. Semoga mereka baik-baik saja, dan tentu saja kita sebagai seller, kita terus bisa melihat Tokopedia yang sudah di-upgrade kalau masih ada. I'll see you Tokopedia. Well guys, kita lihat aja ya, we'll see apa yang akan terjadi sama Tokopedia. Kalian juga boleh komen menurut kalian Tokopedia akan gimana, kalian sebagai seller lama, atau mungkin kalian sebagai customer yang nonton video ini. Menurut kalian Tokopedia kayak gimana? Dan kalian mau gak sih kalau diintegrasikan ke TikTok Shop, belanja-belanja dari TikTok Shop, tapi Tokopedia udah mulai dilupakan atau dihilangkan? Tulis di kolom komentar sebanyak-banyaknya. So guys, sekali lagi terima kasih. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa untuk nyalakan notifikasi biar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel YouTube Rio Gandhi. Dan buat teman di sini yang pengen beli digital course-ku, bisa ke link di bawah ini. Dan untuk teman-teman semua di sini yang pengen gue bedah tokonya pengen gue cek, tokonya pengen gue urus iklannya, atau mungkin tokonya gue kasih kegiatan promosi dan kalian fokuslah ke urusan operasional kalian, biarkan kegiatan iklan gue yang urus, atau mungkin gue datang ke kantor kalian, kota kalian, atau negara kalian, boleh hubungi ke nomor di bawah ini. Nomor tersebut hanya untuk kebutuhan jasa-jasa gue saja, dan Rio Gandhi, peace out.